Apa sih Ustadz yang harusnya kita lakukan ketika di bulan Dzulhijjah? Ya, selain kita belajar untuk mengkondisikan, melatih hati kita, menempa jiwa kita untuk patuh tanpa syarat, tanpa tapi kepada perintahnya Allah, apa yang harus kita lakukan di sisi ibadah-ibadah yang lainnya? Maka pastikan nanti kalau kita sudah mulai memasuki tanggal 1 di bulan Dzulhijjah, yang insya Allah tinggal 2 pekan atau hampir 19 hari lagi, kalau kita nanti akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah kalau bisa memperbanyak takbir. Karena takbir itu merupakan salah satu hal yang paling Allah cintai ketika dikumandangkan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jangan menunggu pada tanggal 10-nya, tapi dari tanggal 1 sudah mulai memperbanyak takbir. Dan takbir itu disebut dengan takbir mutlak, takbir yang boleh dilakukan kapan saja, di mana saja, dan sendirian saja pun boleh. Yang kedua, memperbanyak puasa sunnah kita, karena orang yang puasa sunnah ketika pada bulan Dzulhijjah 10 hari yang pertama, Senin Kamis atau dia puasa Daud, maka sesungguhnya itu amalan yang besar. Dan puncaknya amal, ya, perayaan amal ketika di bulan Dzulhijjah itu puncaknya adalah bagaimana kita mengalirkan darah, karena sesungguhnya Allah paling senang setelah kita tunduk tanpa syarat, patuh tanpa tapi kepada perintahnya Allah, maka itu ditandai dengan sebuah simbol, yaitu adalah dengan kita berkorban. Makanya saking senangnya Allah ketika mendapati manusia itu berkorban pada tanggal 10, 11, 12, dan 13, sampai Rasulullah SAW menerangkan keutamaan, yaitu bagaimana keutamaan orang yang berkorban datang dari hati yang betul-betul patuh tanpa syarat, tanpa tapi kepada Allah. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, wa inna dama la yaqa'u indallahi qabla ayyaqa'a wajhal ardi. Sampai Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya hewan yang kamu korbankan pada waktu di bulan Dzulhijjah, maka sebelum darahnya yang hewan yang kamu sembelih itu muncrat ke atas bumi, membasahi bumi, maka darahnya telah disimpan oleh Allah di sisinya, di mana darah itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita atas bukti pengorbanan kita, atas kepatuhan kita, dan itu menjadi bukti investasi kita kepada Allah dalam menjalani bulan Dzulhijjah. Kita bisa bayangkan ya, kambing itu kalau disembelih sepersekian detik itu darahnya sudah membasahi bumi. Tapi Masya Allah, luar biasa, sebelum itu membasahi permukaan bumi sudah disimpan oleh Allah di sisinya, untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya amal yang paling Allah sukai di bulan Dzulhijjah selain takbir, memperbanyak ketaatan, memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa, puncaknya yaitu adalah dengan kita berkorban. Dan itu akan disimpan oleh Allah darah itu, di mana darah itu akan menjadi sesuatu yang kita banggakan ketika nanti bertemu dengan Rabb yang kita akan hadapi dan kita akan temui dalam pengadilan Allah yang besar, yaitu di hari kiamat kelak. Makanya Masya Allah sampai para ulama itu menerangkan saking besarnya keutamaan orang yang berkorban pada waktu bulan Dzulhijjah itu, sampai-sampai kalau ada orang yang infak, sedekah, ya, sedekahnya bernilai 100 juta, bernilai 100 juta, dengan orang yang dengan orang yang berkorban pada tanggal 10, 11, 12, dan 13, sesungguhnya keutamaannya lebih besar kepada orang yang berkorban pada 3 hari tersebut dibandingkan dengan orang yang infak, walaupun infaknya itu 100 juta, yang mana kalau dibelikan sapi mungkin dia dapat 5, tapi karena kita kalau pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 tidak ada amal yang paling penting kecuali adalah kita harusnya berkorban, dan itu menenggelamkan amal-amal yang lainnya. Karena khusus pada tanggal 10, 11, 12, dan 13, 3 harinya hari tasyrik, amal yang paling dicintai oleh Allah bukan puasa, amal yang paling dicintai oleh Allah bukan zikir, tapi khusus pada 4 hari ini, pada tanggal 10-nya dan pada 3 hari tasyrik, amal yang paling Allah cintai itu adalah menunjukkan pengorbanan kita dengan darah yang kita korbankan dari hewan ternak yang kita berikan yang terbaik kepada Allah. Siapapun yang memberikan terbaik kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan sisa di hadapan Allah, karena Allah merupakan zat yang paling maksimal ketika memberikan balasan kepada setiap hambanya yang berkorban untuknya. Setelah kita mengetahui itu, tentunya kita harus memahami itulah keutamaan korban. Jadi keutamaan korban itu salah satu keutamaan yang besar ketika di bulan Dzulhijjah. Kalau kita ada yang masih meributkan mana yang hukumnya wajib atau sunnah, Ustadz muakkadah,
Kalaupun ada yang meributkan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Kalau saya lebih cenderung kepada hukum yang mengatakan itu sunnah muakkadah. Karena Abdullah bin Mas'ud berkata, saya pernah meninggalkan korban pada 1 tahun atau 2 tahun supaya tetanggaku tidak menyangka bahwasanya hukum korban itu adalah wajib. Abu Bakar dan Umar pernah beberapa waktu mereka tidak berkorban, bukan karena mereka tidak punya keuangan, tapi ingin memberikan pelajaran, ingin memberikan sebuah ibroh kepada setiap para sahabat bahwasanya korban itu tidak wajib sampai mereka mencontohkan sesekali mereka itu meninggalkan. Makanya saya cenderung mengatakan dan cenderung kepada pendapat sesungguhnya korban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tentunya kalau kita membahas fikihnya, tentunya korban ini yang paling afdal, yang kemudian paling minim adalah 1 kambing untuk 1 keluarga. Jadi kalau kemudian kita sudah berkorban, minim itu adalah 1 kambing, dan 1 kambing ini pahalanya akan meliputi istri, meliputi suami, anak-anak. Makanya kalau kita berkorban tidak perlu kita sebutkan kambing 1 untuk suami, kambing 2 untuk istri, kambing 3 untuk anak-anak, kambing 4 untuk ini, tapi cukup menyebutkan saya berkorban dengan 5 kambing untuk keluarga saya. Dan tidak perlu menyebutkan 1 per 1 karena sesungguhnya fungsinya korban itu meliputi pahalanya untuk seluruh di antara anggota keluarga tersebut. Makanya kalau kemudian kita mungkin ada yang bertanya, gimana kalau saya ingin berhutang? Kalau saya belum akikoh, gimana Ustaz? Saya apakah mendahulukan korban atau mendahulukan akikoh? Maka sebagian ulama mengatakan kalau kita memang belum akikoh, mendahulukan akikoh lebih utama karena waktunya yang tidak seluas itu korban yang akan berulang setiap tahunnya. Tetapi kalau kita sudah akikoh, lalu kemudian kita pada waktu di bulan Dzulhijjah ini tidak ada uang, bolehkah saya berhutang? Nah, ini para ulama menyampaikan ada dua. Kalau memang kamu tidak punya tabungan, kamu tidak punya saving dana, yang kiranya saving dana itu bisa untuk membayar hutangmu beberapa bulan ke depan, jangan hutang. Karena apa? Karena hutang itu perkara halal yang bisa menghalangi kita masuk surga. Tapi kalau kita memang punya piutang, di mana orang-orang yang utang sama kita, insya Allah akan membayar mungkin di bulan Muharram, akan membayar di bulan Safar, di mana ketika di bulan Dzulhijjah kita belum punya uang yang cukup tapi kita bisa hutang, dengan catatan piutang kita nanti dipakai untuk menutupi utang kita ketika berkorban. Sebagian para ulama memperbolehkan utang yang semacam itu ketika ingin berkorban. Tentunya kondisi setiap orang beda-beda. Nah, sekarang dilihat, saya utang, punya tabungan nggak kira-kira untuk membayar utang itu nanti ke depan? Nggak punya tabungan apa-apa, Ustaz, jangan berkorban. Berarti hukumnya tidak terkena kepada dirimu dan bebannya tidak terkena kepada dirimu, karena sesungguhnya berkorban itu bagi yang berkelapangan, itu yang kita harus sumpahi. Maka sesungguhnya korban itu ketika kita membahas fikihnya, korban itu yang paling afdal adalah kambing, yang paling afdal itu domba, setelah itu adalah kambing. Kalau ada tawaran Ustaz, yaitu syarikah bermusyarakah sapi untuk 7 orang, saya mengambil 1 bagian dari sapi dari 1/7-nya, atau saya kambing, para ulama mengatakan berkorban dengan 1 kambing itu lebih baik daripada berkorban 1/7 dari sapi. Tapi kalau memang kondisinya semuanya sudah kambing, ya boleh bagi kita untuk memberikan korban itu dengan sapi. Lalu bagaimana kalau kita korban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Nah, sebagian para ulama fikih mengatakan sesungguhnya kalaulah seseorang manusia dia berkorban, contoh saya baru saja kehilangan bapak di akhir bulan Ramadan. Kalau tahun ini saya berkorban, saya mengatakan ini korbannya Umar Mita untuk keluarganya Umar Mita, maka sesungguhnya semua anggota keluarga saya dapat, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, tanpa dikhususkan kepada orang yang meninggal dunia. Rasulullah SAW, kalau kita membaca dalam hadis, tidak pernah diterangkan Rasulullah berkorban untuk keluarga beliau yang sudah meninggal secara khusus. Tapi beliau kalau berkorban, contohnya beliau pernah berkorban dengan 100 ekor kambing, maka beliau berkata, ini dari Muhammad untuk keluarganya Muhammad dan untuk umatnya Muhammad yang belum pernah berkorban. Ketika Nabi menyebutkan untuk keluarganya Muhammad, berarti keluarganya Nabi pada saat itu ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia.
tanpa kita khususkan sebenarnya orang yang sudah meninggal dunia kalau kita korban pun tetap akan mendapatkan pahala. Jadi pendapat itulah yang saya pilih kalau kita ingin berkorban. Kalau kita korban, apakah boleh dikirim ke tempat yang jauh? Boleh, selama di tempat yang jauh itu lebih membutuhkan. Tapi kalau kiranya kita punya tetangga-tetangga yang juga membutuhkan, korban di tempat yang dekat itu juga bagus. Kita bisa melihat tetesan darahnya dan kita bisa mencicipi dari apa yang kita korbankan. Sunahnya kalau kita berkorban, kita melihat tetesan darahnya, kemudian kita ikut makan dari apa yang kita korbankan, kemudian kita ngambil bagian untuk kita hadiahkan kepada orang lain, baru sisanya kita berikan kepada fakir miskin.